Ya, saudara, ada beberapa orang yang meminta saya untuk memberikan tanggapan terhadap pawang hujan di sirkuit Mandalika ya, yang sudah mengadakan ritual tetapi hujan tetap ada ya. Saudara-saudara, untuk menanggapi hal-hal semacam ini, saya kira kita perlu membedakannya di dalam dua aspek ya. Yang pertama, sebagai orang yang hidup di dalam negara ini yang memberi kebebasan bagi semua orang untuk menyatakan keyakinannya ya, untuk menyatakan ibadahnya ya sesuai dengan agamanya dan kepercayaannya masing-masing ya. Dan yang kedua baru kita melihat dari sudut pandang Alkitab ya, dari perspektif Kristen. Nah, ini baru bijaksana ya. Jadi, saudara-saudara, kalau kita melihat dari aspek yang pertama, bahwa di negara ini setiap orang bebas untuk mengekspresikan imannya, untuk menjalankan ritual-ritual agamanya atau kepercayaannya, maka seseorang pawang hujan menunjukkan ritual-ritualnya di dalam satu event ya yang sifatnya itu untuk semua orang ya, di dalam negara ini ya, saya kira bukan sesuatu masalah ya, bukan sesuatu hal yang harus dikritisi ya, karena pawang hujan itu dia diminta dan dia setelah diberi keleluasaan dia mempunyai hak untuk menyatakan ritual sesuai keyakinannya ya, menyatakan apa yang menjadi ekspresi imannya untuk menghentikan hujan ya. Tapi ternyata memang hujan tidak berhenti ya, sehingga itu menjadi viral ya saudara ya. Ada satu berita saya lihat, entah benar atau tidak ya, satu berita ya mengatakan itu biayanya sampai ratusan juta itu ya, mendatangkan pawang itu ya. Tapi itu masalah lain saudara ya. Jadi kita mesti bijak melihat ya, apakah itu diizinkan kalau konteksnya itu engkau bukan membawa pawang hujan ke gereja, engkau bukan membawa pawang hujan ke rumahmu ya, engkau orang Kristen maksud saya, maka no problem dong. Dia punya hak untuk menyatakan ritual-ritual sesuai kepercayaannya. Apalagi dia diminta ya untuk menghentikan hujan, saudara. Di dalam satu event yang bukan event penginjilan, bukan eventnya orang Kristen, bukan acaranya orang Kristen. Ya no problem. Ya, kita tidak usah ribut, saudara ya. Tetapi yang kedua, kalau maksudnya apa pandangan Kristen tentang pawang hujan atau menghentikan hujan dengan cara seperti itu? Tentu saja kita orang Kristen mempunyai cara sendiri ya, dan tidak seperti yang dilakukan oleh pawang hujan itu. Ya, kalau Anda misalnya memiliki acara ya, dan ternyata Anda takut hujan, silakan Anda berdoa kepada Tuhan. Kalau Tuhan mau, dia akan menghentikan hujan atau meniadakan hujan pada hari itu. Tapi kalau Tuhan tidak mau dan di dalam kedaulatannya dia berkata, hujan tetap ada, maka hujan tetap ada. Nah, ini Kristen, iman Kristen. Kita percaya kedaulatan Allah yang sifatnya mutlak. Dia yang memberikan matahari kepada semua orang, dia yang menurunkan hujan kepada semua orang, dia yang menentukan segala sesuatu. Ya, dia berdaulat mutlak atas segala sesuatu. Nah, yang salah itu, jikalau ini adalah event Kristen, ya, acaranya orang Kristen, penginjilan massal pakai lapangan. Anda bukannya berdoa supaya hujan tidak ada ya, supaya Tuhan berkenan, Tuhan bermurah hati untuk tidak menurunkan hujan pada event itu, Anda malah cari pawang hujan. Ini bermasalah. Anda sudah melakukan satu dosa di sini dan melawan apa yang dikatakan Alkitab. Karena pawang hujan semacam itu dalam pandangan Alkitab adalah semacam perdukunan. Dan perdukunan di dalam Alkitab itu dilarang untuk dilakukan oleh orang-orang Kristen. Maka ketika Ahab dan istrinya Isabel, mereka bermain-main dengan nabi-nabi Baal, ya, yang tidak mempercayai Allah Yehova, ya, dan di antaranya itu ada perdukunan, ya, maka Tuhan murka kepada Israel. Demikian juga di dalam konteks gereja perjanjian baru ya.
Kita hanya menyembah satu Tuhan, yaitu Tuhan yang Esa itu, Allah Tritunggal yang sudah menyatakan diri dalam pribadi kedua, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Maka apapun yang saudara ingin minta, mintalah kepada Dia. Ya, Dia berkata, mintalah maka kamu akan diberikan. Ya, ketoklah pintu maka pintu akan dibukakan bagimu. Carilah maka kamu akan mendapat. Dan itu bergantung Dia, ya, bergantung Tuhan yang berdaulat itu. Dia mau memberi, puji Tuhan. Kalau Tuhan berkata belum saatnya, kita tetap harus terima karena Dia adalah Allah yang berdaulat. Tetapi janganlah kita melibatkan diri kepada perdukunan, melibatkan diri kepada peramal, ya, melibatkan diri kepada paranormal atau semacam itu untuk urusan-urusan kehidupan kita sebagai orang Kristen. Nah, ini tanggapan berdasarkan perspektif Kristen. Jadi saya ringkaskan, pawang hujan itu tidak masalah dong, dia bikin ritual di Mandalika. Dia diminta dan dia punya hak di negara ini untuk menyatakan ritualnya. Kita tidak bisa menghina, tidak bisa melarang. Ya, kita harus menghargai keyakinan orang lain. Apalagi secara resmi dia diminta untuk menghentikan hujan. Anda tidak boleh protes sebagai orang Kristen. Dia punya hak di situ. Tetapi yang menjadi problem, kita orang Kristen tidak boleh ikut terlibat dalam hal-hal semacam itu. Kita harus menjaga hubungan yang baik, yang suci dan kudus dengan Tuhan Allah kita. Allah Tritunggal yang kita kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Maka setiap acara orang Kristen, acara keluarga, pindah rumah baru, dapat pekerjaan baru, mau mengira-ngira kira-kira ke depan usaha kita seperti apa, ya, bisnis kita seperti apa, mau ingin punya keturunan, mau punya event-event, pesta pernikahan atau apa saja. Jangan melibatkan hal-hal semacam itu. Paranormal, perdukunan atau apapun. Bersandarlah kepada Tuhan. Karena hanya Dialah Tuhan Allahmu yang layak engkau sembah. Allah yang kita kenal dalam Tuhan kita, Yesus Kristus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Nah, ini tanggapan saya. Tuhan memberkati kita sekalian.